Bab 1018. Pulanglah kamu. Dia tidak ingin kembali. Tapi kali ini, setelah Gita mengundurkan diri, meskipun dia bisa tinggal di rumah yang dibeli Audrey, tapi dalam hatinya sangat kosong. Glenn sedang menemani kakeknya di luar negeri, sedangkan Audrey dan Colden sudah menjadi pasangan. Biasanya mereka bertiga selalu hidup bersama, saat ini hanya tersisa dia seorang. Gita merasa sangat kesepian, jadi dia secara alami teringat keluarganya pada saat ini. Tapi, dalam hatinya merasa sangat sedih karena dia teringat ayahnya tidak pernah meneleponnya selama bertahun-tahun ini. Dia ingin pulang, tapi dia juga dengan keras kepala mengatakan bahwa dia tidak ingin pulang. Setiap orang pasti selalu sembrono ketika masih muda, juga mengatakan kata-kata keras kepala, hanya saja tidak disangka ke depannya ini menjadi buah pahit. Akan sangat baik jika ayahnya meneleponnya dan menyuruhnya pulang sekarang. Gita hanya tidur setelah makan dan makan setelah bangun setiap hari, dia seperti pecundang yang memanjakan dirinya. Dia merasa dirinya sangat malang, juga tidak pernah begitu kesepian seperti saat ini, ditambah putus cinta sehingga merasa dirinya ditinggalkan oleh seluruh dunia. Meskipun ini cinta tak terbalas. Pepatah mengatakan cinta bisa membuat orang kesal, ini memang ucapan benar. Sebelumnya dia tidak seharusnya menyentuh hal yang berkaitan dengan cinta, sekarang dia membuat dirinya menjadi begini. Gita berpikir, jika saat ini ada yang menemaninya, pasti sangat baik. Dia berbalik badan, cahaya matahari menyinari ke dalam dari luar jendela, sehingga sangat silau. Gita pun berdiri untuk menarik tirai, sehingga tidak ada cahaya di dalam kamar dan ruangan menjadi gelap. Akhirnya merasa lebih nyaman. Gita kembali ke tempat tidur dan berbaring. Telepon tiba-tiba berdering pada saat ini, Gita pun tercengang, masih ada orang yang mencarinya. Apakah Audrey atau Glenn? Dalam hati Gita muncul sedikit harapan ketika memikirkan hal ini, lalu mengeluarkan ponselnya untuk melihat, tapi yang meneleponnya adalah ibunya. Ibu, mengapa dia bisa meneleponku di saat ini? Gita mengambil ponselnya dan mengangkat telepon dengan terkejut. Ibu. Gita. Di telepon, suara ibunya terdengar sedikit khawatir seperti ada sesuatu yang mendesak, jadi Gita mengucek matanya, Ibu, kenapa kamu bisa menelponku di saat ini? Bukannya aku pernah mengatakan padamu bahwa aku tidak akan pulang? Gita, kamu sebaiknya pulang. Benar, ibunya menelepon untuk menyuruhnya pulang. Gita merapatkan bibir dan tidak ingin menjawab. Gita, apa kamu ada mendengar ibu berbicara? Iya, dengar. Gita menjawab dengan acuh tak acuh, sambil berbaring di tempat tidur dan menutupi dirinya dengan selimut. Kali ini kamu harus kembali, aku tahu kamu telah marah dalam beberapa tahun ini, tetapi kamu sudah tidak pulang selama 5 tahun. Aku dan ayahmu telah membesarkanmu, tapi bukan untukmu membuat kami merasa kesal. Gita hanya merasa kesal ketika mendengar repetan ini, tapi sekarang dia yang kesepian malah merasakan kehangatan yang tidak dapat dijelaskan. Biasanya Gita akan mencari alasan dan mengatakan bahwa dirinya ada kerja, kemudian menutup telepon. Tapi saat ini dia tidak ingin menutup telepon, malah berbaring di tempat tidur sambil mendengarkan repetan ibunya. Ibu, bukannya aku ingin membuat orang kesal. Ibu juga tahu apa yang terjadi waktu itu, bagaimanapun dia yang ingin memutuskan hubungan ayah anak denganku. Jika dia mau memutuskan hubungan ayah anak, maka untuk apa aku pulang? Bukankah aku akan membuatnya membenciku jika aku pulang? Ayahmu sudah sangat tua, apa kamu percaya dengan ucapannya? Bisa bagaimana jika dia berkata begitu? Apa kamu sebagai generasi yang lebih muda tidak bisa toleransi padanya? Gita, aku ingin toleransi padanya, tapi aku tidak bisa melakukannya. Baik. Ibu tidak membahas masalah lalu denganmu, hanya mau membicarakan masalah hari ini dan kamu harus pulang hari ini. Gita memejamkan mata, berguling sambil berkata dengan tidak senang, aku tidak ingin pulang, ibu aku sudah bilang padamu,
aku tidak akan pulang jika dia tidak menelponku. Kalau pulang dengan begini, bukankah aku akan malu? Tapi ayahnya tidak pernah merendahkan diri, sedangkan Gita juga tidak bisa merendahkan diri. Gita pun merasa kesal setelah memikirkan hal ini, asalkan ayahnya mengatakan Gita pulanglah. Mungkin dia langsung terbang ke sana tanpa terengah-engah. Orang yang ditelepon sana diam beberapa saat, lalu ibu Gita menghela napas dan nadanya menjadi serius. Gita, meskipun ayahmu ingin telepon, sekarang dia juga tidak bisa meneleponmu. Apa maksudmu? Dia mengalami kecelakaan mobil dalam perjalanan pulang kerja tadi malam dan menabrak orang. Sekarang dia terbaring di rumah sakit. Bang! Berita ini seperti badai, sehingga membuat Gita tercengang di tempat dan tidak merespon dalam waktu sementara. Bibirnya gemetar sampai tidak bisa mengatakan apa-apa dan pikirannya tiba-tiba menjadi kacau. Gita, ibu tidak peduli kamu ingin bandel seperti apa ketika ayahmu baik-baik saja, tapi sekarang ayahmu berbaring di tempat tidur rumah sakit. Jika kamu bandel di saat ini, maka jangan menyalahkan ibu kejam padamu. Di rumah sakit mana? Kata Gita dengan suara gemetar. Orang di sana terkejut sejenak, lalu memberitahu nama rumah sakit pada Gita. Ibu menunggumu di rumah sakit. Gita tidak memikirkan apa-apa setelah menutup telepon, dia lekas mengambil ponsel, kunci dan keluar. Bahkan lupa mengambil tas dan mengganti pakaian sehingga orang-orang di jalan menatapnya dengan tatapan aneh, tapi dia tidak peduli mengapa orang-orang itu menatapnya dengan begitu. Dia langsung menghentikan taksi di pinggiran jalan dan langsung meminta supir taksi untuk mengemudi ke rumah sakit. Dia menunggu dengan cemas di sepanjang jalan ini, tetapi Gita mengalami kemacetan lalu lintas sehingga membuatnya semakin panik dan terus bertanya kepada supir kapan akan sampai. Sedangkan supir menjawab masih sangat lama. Dia terus menanyakan hal ini beberapa kali. Awalnya supir taksi menjawabnya dengan sabar, sampai akhir menjadi tidak sabar. Ketika dia bertanya lagi, supir taksi pun menjawab, kamu lihat jalan ini, bukan aku sengaja tidak mengemudi cepat dan aku harus bilang kata yang tidak enak didengar yaitu aku juga tidak tahu kapan akan sampai. Gita pun lemas setelah dimarahi, lalu dia melipatkan kakinya, juga menundukkan kepalanya ke dalam kakinya sambil memeluk betisnya. Supir taksi. Apa katanya sangat kasar sehingga membuatnya menangis. Supir taksi pun menjadi canggung dan berkata dengan lembut, Nona, bukan paman sengaja memarahimu, tapi saat ini benar-benar sedang macet. Namun kamu jangan khawatir, kita akan tiba di rumah sakit, hanya saja perlu menghabiskan waktu yang lebih banyak. Meskipun saat ini macet, tapi tidak terlalu parah dan sebentar lagi sudah bisa lewat. Gita menganggukkan kepala dan tidak menjawab. Supir taksi pun tidak mengatakan apa-apa setelah melihatnya seperti ini. Tak lama jalur pun tidak macet lagi dan mobil tiba di rumah sakit. Gita membayar ongkos, lalu dia melihat ibunya menunggu dirinya di depan pintu rumah sakit setelah turun dari taksi. Bersambung.